Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ya rahman rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir hari ini, akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 216. Judul dari tafsir kontemporer kalau dilihat dari aspek maudhu'i bidirayah, realitas kejadian yang harus disikapi oleh akal kita berdasarkan Al-Quran, adalah hikmah dibalik pembunuhan dan penganiayaan. Kenapa harus membahas itu? Karena kasus Sambo dilihatnya oleh kita sesuatu yang tidak diinginkan, sebab perbuatan yang zalim, yang keji. Disebut di sini adalah syarrun, jelek, dan atau kita membencinya. Tetapi ternyata melihat ayat ini, karena di surat Al-Baqarah ayat 216, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui kepada apa yang terjadi pada saat peristiwa yang kita la ta'lamun, tidak tahu sama sekali hikmahnya di balik kejadian itu. Sebetulnya ayat ini banyak kaitan dengan ayat-ayat lain. Misalnya kalau Sayyid Qutb di dalam tafsir Bidal Quran menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian atau sejarah apapun yang terjadi, itu disampaikan bahwa at-tarikh laysat kilkal hawadits, atau sejarah itu bukan dilihat pas kejadian apa yang kita lihat, tapi innama tarikh ma wara'a dzalik. Sejarah itu sebetulnya yang melatar belakanginya. Tidak mungkin ada kejadian kalau tanpa ada sabab atau latar belakang. Wa huwa imtidadun bin bidai zaman. Latar belakang itu akan terus menerus sampai hari kiamat. Itu latar belakang kejadian itu akan ada. Makanya sebut maudhu'i, kejadian itu haditsiyah atau waqi'iyah. Sejak dulu diciptakan langit bumi seperti Adam dan sampai sekarang itu selalu terjadi. Dan karena kejadian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Maka ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sifat arul basyariyah, kemanusiaan berontak. Dan kalau sudah musim bertanya kepada Rasulullah, kemudian turun Al-Quran menjawab situasi itu. Itu sebab asbab nuzul di dalam Al-Quran. Kalau yang terjadi berkaitan dengan peristiwa kemudian ditanya oleh sahabat lalu dijawab oleh hadis, itu namanya asbab wurud. Jadi ada asbab wurud, sebab terjadinya sebelum Rasul menyampaikan jawaban, dan ada asbab nuzul, sebab terjadinya sebelum turun Al-Quran. Jadi semua jawaban itu sudah ada di Quran dan Sunnah Rasul. Makanya ketika kita melihat kejadian Putri Candrawasih, itu sebetulnya tidak menyenangkan, sebab dia provokator atau kompor yang membakar api sehingga Sambo menjadi marah, si Yuswa korban. Jelek kan, itu tidak ada yang menyenangkan semua. Atau si Agnes yang mengompori si Mario sehingga si David, anak pentolan Banser, meninggal mati ya, cuma diinjak-injak. Siapa yang senang? Itu kezaliman. Sudah tidak berdaya, diinjak lagi, dipukul lagi. Ya sudah tidak manusiawi. Termasuk kasus siswa ya, dipanggil kemudian disengaja direncanakan untuk dibunuh. Itu sorun. Tidak ada yang menyenangi perbuatan itu. Tetapi justru di balik itu, karena di sini ada kalimatnya asa antakrau syai'an, bisa saja kamu itu marah semua, benci kepada tindakan Sambo membunuh si Yosua, atau tindakan si Mario memukul si David,
Tapi wa huwa khairul lakum. Itu baik buat Allah. Bagi kamu baik, cuman kita nggak tahu. Ternyata sementara kita menganggap biar provokator, begitu ada orang yang jujur lalu dikemukakan apa adanya dan di sidang pengadilan akhirnya terbongkar bahwa ada kebaikan bagi kita melalui ya Chandrawati, si Putri Chandrawati, yang awalnya kita menganggap dia sebagai provokator, tapi ini menjadi dua perempuan ini, Putri Chandrawati dan Agnes, menjadi pemersatu satu bangsa. Oh, kok bisa? Bisa. Kenapa menjadi pemersatu satu bangsa? Ketika terjadi peristiwa itu, seluruh rakyat Indonesia, pejabat, orang kampung, orang kampus, orang desa, orang kota, muslim, kafir, besar, kecil, kakek-kakek, semua benci dan semua reaksi marah. Jadi berarti bersatu itu semua, kan ada hikmahnya. Hikmah daripada kejadian itu, umat manusia dan seluruh bangsa di Indonesia bahkan di dunia bersatu. Itu apa? Melawan kezaliman dan ketidakadilan. Itu hikmahnya. Makanya wa khairul lakum, kita tidak tahu. Sedangkan itu lembaga yang menjadi harapan kita. Institusi kepolisian untuk mengamankan rakyat. Kalau TNI untuk mengamankan aset supaya tidak dijajah. Begitu ada kejadian, hampir saja bangsa Indonesia tidak percaya kepada institusi kepolisian, tetapi begitu dibongkar dan diputuskan oleh Pak Wahyu, terbongkar ternyata ada kejadian yang luar biasa. Hampir saja tidak percaya kepada kepolisian, dan setelah diputuskan bahwa Sambo adalah merencanakan pembunuhan, baru kita ya atau institusi polisi baru ada cerah-cerah untuk percaya lagi. Ya. Demikian pula lembaga keuangan yang kita bayar pajak setiap bulan, dipaksa malah terbuat duit, dipaksa. Miskin telah bayar pajak, duit diserahkan ke kantor pajak. Ternyata pakai poya-poya. Itu kan ketahuannya setelah si Agnes melaporkan sebagai pacarnya si Rio kepada pacarnya ada pemukulan. Itu alhamdulillah kalau itu Sarun tadi, tapi Hairun. Ini hikmah di balik kejadian. Semua udah atur. Siapa yang tidak senang berulama? Maaf, semuanya senang. Tetapi kok kenapa ulama itu jadi pengkhianat? Nah, itu khairun. Asa antau hibbu syai'an, bisa boleh jadi kamu mencintai ulama. Tetapi begitu ulama masuk ke ranah penguasa zolim, ikut zolim, jelek bagi kamu. Nah, ini maksudnya nggak tahu kita peristiwa itu. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ayat ini menjelaskan hikmah di balik kejadian suatu peristiwa yang kita tidak ngerti kenapa ini terjadi. Ternyata Allah sudah membuat makar atau rencana bahwa kejadian itu hikmah adalah untuk kita. Tapi tadi ada yang antakrahu syai'an, kita tidak menyenangi pada itu baik, tetapi ada sebaliknya, kita menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik. Jadi kita sebenarnya sedang membahas kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu kepada peristiwa itu. Kamu kira semua belum tahu. Disebut wa antum la ta'lamun, kamu itu tidak tahu. Ya, baik, kita sekarang lihat tafsir menurut para ulama. Jadi ayat ini sebenarnya itu kan kalimatnya kutiba alimul qital. Sebenarnya di Quran itu yang paling populer itu ada 3 kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang ujungnya la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa supaya kamu takwa, menjaga kemaksiatan. Dan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan pula hukuman mati ketika terjadi pembunuhan. Kalimat ayat itu walakum fil qisasi hayatun. Tentang hukuman mati itu sangat besar manfaatnya bagi umat Islam dan bangsa-bangsa di dunia. Ya ulil albab, wahai orang yang suka berpikir masa depan. Kalau lihat masa depan, maka setiap orang yang berbunuh hukum mati. Sehingga di ujungnya la'allakum tattaqun juga, supaya kamu bertakwa. Di sini maksudnya bukan tattaqun al-masih, supaya kamu takut kepada membunuh orang. La'allakum di sini. Karena ada hukuman mati sehingga orang
takut membunuh orang, jadi aman, tidak ada pembunuhan. Jadi berkaitan dengan keamanan yang ini. Kalau di ayat 183 itu berkaitan dengan nilai-nilai spiritual atau vertikal ibadah yang sebentar lagi kita insya Allah puasa. Itu ujungnya lakum tatakun. Sedangkan di ayat itu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, ya, yang ujungnya adalah lakum tatakun juga, tapi kita supaya merasa takut kepada suatu tindakan pidana atau melukai seseorang apalagi membunuh, sehingga tidak ada pembunuhan dan bangsa jadi aman. Kalau yang pertama, bangsa dan umat menjadi ibadah kepada Allah dengan baik dan puasa. Nah, ini ayat ini beda. Ayat ini kalimatnya kutiba alaikumul qital. Qital itu perang diwajibkan, tapi ujungnya bukan tatakun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beda kan? Kenapa? So begini. Di dalam tafsir qital itu sebenarnya kurhun tadi. Qital wa huwa kurhun. Ditafsirkan qital itu jihad. Semua ditafsir mengatakan jihad. Jihad itu ada 3 jihad itu. Berkorban, berjuang, berperang. Jihad bersifat umum. Sebab kalau jihad itu bersifat umum, berjuang, berkorban, berperang. Tapi kalau qital khusus perang. Jadi artinya setiap orang yang qital pasti ada berjuang, berkorban. Setiap orang berperang pasti ada berjuang dan berkorban. Tak mungkin orang bisa perang tanpa berjuang dan berkorban. Tetapi orang berjuang belum tentu perang. Mengorbankan harta itu bukan perang. Berjuang, memperjuangkan keyakinan itu bukan perang. Makanya kalau kita lihat qital memerangi musuh atau jihad, awalnya kita perang itu memerangi kafir harbi, disebut perang ofensif. Ketika mereka menyerang maka kita wajib perang. Tetapi ada kafir yang tidak harbi, yang zimmi, yang tidak mengajak perang. Kafirnya zimmi tidak perang, tapi ada orang munafik yang mengompori perang. Nah, makanya di Quran jahidul kufar wal munafikin, perangi oleh kamu orang kafir harbi dan orang munafik, sedangkan orang-orang kafir zimmi tidak boleh perangi. Sebab kafir zimmi hanya beda akidah, dia di dalam hal sosial baik dengan sama muslim gitu. Akidahnya beda dengan muslim tapi sosialnya benar gitu. Makanya tadi yang diperangi bukan personelnya atau sifat kepribadiannya. Sifat kepribadiannya. Kalau kafir yang harbinya, kalau muslim munafiknya. Jadi orang munafik itu sama-sama wajib diperangi gitu, Pak. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah sekarang ada perang? Tentu kalau perang melawan kafir harbi yang menyerang tidak ada di Indonesia, tapi di negara lain ada. Itu. Kalau perang tadi harbi kita amankan, tidak diserang secara ofensif. Tetapi kalau dari aspek mereka melawan dengan defensif, ya, kalau defensif itu begini Pak dengerin. Namanya kafir yang harbi itu zalim. Namanya muslim yang munafik itu zalim. Jadi sebenarnya musuh kita sebenarnya bukan kafirnya, bukan muslimnya, kezalimannya. Maka sepakat seluruh tafsir wajib kita perang, dimulai dari berjuang, berkorban melawan kezaliman atau ketidakadilan. Jadi kalau kita lihat Pak, yang namanya perang itu tidak hanya perang fisik, karena kita harus memerangi yang non fisik, dan itu sangat berbahaya. Berarti umat Islam di Indonesia harus berkorban, berjuang bukan melawan kafir, tetapi melawan keharbiannya ketika dia menyerang, bukan melawan muslim. Tetapi kalau udah munafik, jadi berarti kesimpulannya perang itu ada. Itu. Cuman teknis perangnya tadi situasi yang menentukan. Makanya saya lihat di sini tafsir pertama Ibnu Katsir di dalam halaman 253 juz pertama. Kata Ibnu Katsir, hada ijabun minallah lil jihad ala muslimin. Itu. Ayat ini menunjukkan wajib seluruh umat Islam untuk jihad. Ya dulu Pak. Kalimat jihad ini sejak dulu ada. Kenapa Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad? Karena memang ada sebab. Seandainya waktu itu
tidak menyerang sekutu ke Indonesia, tidak mungkin ada fatwa jihad itu. Jadi jihad itu apa? Jihad itu bukan perang. Jihad itu berjuang, berkorban, berjuang, atau ada kesungguhan untuk melawan musuh. Sehingga nanti apa tujuannya? Ayakufu asal aja dan haul Islam. Tujuan jihad itu, Pak, atau sampai perang, supaya kita mengkat, supaya mengusir dari daerah Muslim. Lagi, supaya tidak bercokol di negara Islam. Itu tujuan jihad. Seperti Hasyim Asy'ari melakukan fatwa jihad. Ya. Karena itu jihad wajib bagi setiap bermuslim. Ada dua, satu ghazan, ketika diserang musuh, Nabi juga ghazan, itu perang melawan musuh, dan ada syariatan zaman Nabi. Syariatan itu Nabi tidak berangkat perang, tetapi pada tafsir syariatan itu ditafsirkan kuudan. Kuudan itu daerah yang tidak konflik. NKRI ini bukan daerah konflik, tidak seperti Palestina. Tetapi ketika terjadi kuudan di daerah yang aman seperti kita, ini ada tiga. Ilastoina ayaina. Apabila seorang muslim diminta tolong oleh orang-orang yang sedang perang konflik, wajib menolong. Satu. Jadi kalau kita diminta tolong oleh wajib menolong. Dua. Wa idastugisa ayagisa. Kalau kita diminta bantuan materi, duit, apa saja yang diminta, ya bantuan maksudnya, materi atau pikiran, ayagisa, wajib kita membantu. Itu ada tiga tafsirnya. Tetapi yang keempat, menurut jumhur mufasir, wa illam yuhtaj ilaihi, ada. Kalau tidak dibutuhkan karena mereka cukup, dan atau bangsanya masih lemah, belum bisa angkat senjata, tidak boleh ikut. Jadi kalau sekarang minta orang Palestina ke Indonesia, orang Indonesia tidak bisa perang sebab waktu ngajinya bukan bawa senjata, waktu ngaji bawa bantal, nggak bisa. Makanya perang itu kurhun, sesuatu yang tidak disenangi. Kenapa tiga, Pak? Satu, dengarin, perang itu resikonya, kita dulu. Satu, perang itu risikonya kita dibunuh, dibantai. Kalau perang begitu, siapa yang mau dibantai, dibunuh? Pasti takut kan? Dan nggak mau. Yang kedua, yujroh, bisa luka. Luka bisa menjadi ya sembuh, atau luka bisa juga penyakit tidak bisa sembuh. Tuh, yang kedua. Dan yang ketiga, perang itu masa panjang jauh. Waktunya juga tidak sesuai dengan kondisi kita. Sebab orang kafir itu suka menyalahi janji. Kalau sudah janji tanggal sekian perang, kadang-kadang dia, kata orang Sunda, membokong dari belakang, mengikat janji. Makanya ketika perang Tabuk itu kan perjanjiannya dilanggar. Musim peceklik, musim panas, tidak ada buah-buahan, anggur belum berbuah, tapi harus perang. Maka disitulah kurhun, tidak ada yang mau berangkat. Bahkan saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 4. Kalau kita tidak perang, maka sama dengan menyerahkan aset, menyerahkan akidah, menyerahkan keyakinan kepada mereka yang menyerang. Jadi akhirnya perang itu untuk menjaga harta, menjaga raga, menjaga jiwa, dan menjaga keimanan. Itu. Nah, ini kurhun, ya. Kemudian saya lihat ini wa'asa antuhibu syai'an wa wasalakum. Kita mencintai sesuatu tetapi jelek. Misalnya apa? Di dalam berbagai tafsir saya lihat, kalau kita cinta duduk-duduk saja, cinta ya di rumah saja, tidak mau angkat senjata, tidak mau jihad, tidak mau perang, nah itu risikonya tiga risikonya. Satu apa? Kalau kita duduk saja, pertama kekalahan kita, ya dikuasai oleh musuh, itu yang terjadi. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan perang, maka umat Islam akan diincar terus karena kita dianggap lemah. Karena kalau diserang kemudian tidak melawan, kita dianggap lemah. Dan yang ketiga, kalau kita duduk saja, semua aset akan dikuasai mereka. Dari rempah-rempah sampai emas dikuasai mereka, dan akidah kita bakal copot. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita duduk, itu cinta duduk atau tidak perang, memang ya semuanya begitu. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek. Sebab kalau kita duduk saja ya bisa bahaya.
Bapak sekarang semua umat Islam dimanapun ini sudah merasa nggak sih ada musuh? Itu pertanyaan saya. Kalau belum ada musuh, awas, hati-hati, jangan perang, jangan berjihad, itu tidak ada anjuran. Tetapi kalau sudah merasa ada kezaliman, maka sudah ada merasa ketidakadilan, wajib kalau bisa, kalau tidak minimal ngadu. Begitu konsepnya. Kalau ada, ya kita tidak boleh tinggal diam, gitu Pak. Kalau tidak ada, diam. Sekarang kan saya pertanyaannya, coba Bapak bisa menjawab nggak? Ada nggak kezaliman? Ada nggak ketidakadilan? Kalau ada, kenapa Bapak diam? Jadi kan ngasih tahu, kalau ada tidak boleh diam. Kalau tidak ada, udah, kita tidak apa-apa, karena memang aman, damai, sejahtera, sentosa, bahagia. Itu yang diharapkan oleh kita semua, oleh bangsa-bangsa di dunia. Siapapun manusia di dunia, muslim kayak kafir, tetap ingin aman, ingin damai, ingin sejahtera, ingin diberikan hak-haknya, hak hidup itu ya. Baik, saya lihat juga. Ini dulu setelah turun ayat ini, Rasul menyampaikan di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Saya lihat di dalam kitab Bukhari nomor 2783, di dalam hadis Muslimnya nomor 1353. Itu yang terkenal ketika Rasul menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah dikuasai oleh Islam. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah semangat jihad, ada berkorban dan berjuang sampai harus perang. Wa niyatun, dan ada cita-cita untuk membela kebenaran, untuk menegakkan keadilan, dan bercita-cita untuk mengekiskan bangsa negara yang aman dan untuk menjaga keimanan. Itu niyatun. Itu setelah Nabi bersabda riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan bahkan di dalam hadisnya, atau ini stinpiro panfiru, kalau kita umat Islam ini diajak untuk berangkat perang, maka harus perang. Itu saya kira itu kaitan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Yang paling ngeri Pak, kalau Bapak tadi sudah ada kezoliman, sebab musuh kita kezoliman, ketidakadilan, tidak melawan, ini ada hadis Pak yang mengerikan. Ya, itu dalam hadis Muslim, nomor hadisnya 1910. Nomor hadisnya 1910. Hadisnya begini Pak. Man mata walam yagzu, barang siapa orang yang mati kemudian dia tidak berjihad, tidak berkorban, tidak berjuang, dan tidak berperang. Walam yahdus nafsuhu bil ghazi, dan tidak ada keinginan hatinya untuk melawan musuh, untuk menyingkirkan musuh. Mata maitatan jahiliyatan, orang itu matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau Bapak sudah merasakan ada musuh tidak melawan, itu mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu ya diragukan keislamannya. Itu ya terserah Allah itu. Orang jahiliyah mah kan terserah Allah. Zaman patroh namanya, ya diserahkan kepada Allah saja itu mah. Zaman patroh mah setelah tidak ada Nabi dan Rasul, sebelum diangkat Nabi Muhammad, Allah yang tahu. Jadi kalau Bapak sekarang misalnya tidak jihad, tidak berjuang berkorban, tidak perang, atau tidak niat untuk melawan, itu mah terserah Allah nanti. Ya, mau disiksa ya gimana Allah. Tapi si murid wajib benenyaho. Bapak harus tahu kalau tidak jihad, kita matinya mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Jadi ini kaitan dengan sesuatu yang tidak disenangi, sehingga dari dulu orang kalau menuduh radikal, menuduh intoleran, menuduh ekstrim, itu kena ada kalimat jihad. Jihad itu bukan ekstrim, bukan teroris, ketidakadilan atau sewenang-wenang melakukan kezaliman, bukan. Jihad itu proses. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Itu berjuang dulu, berkorban dulu, berjuang, lalu terakhir. Saya ingat kisah dulu ketika Mustafa Kamal ya mensekulerkan tahun 1924. Itu kan diprotes Pak, diprotes sama sekutu Inggris kan yang menjajah Inggris. Kata mereka, kenapa itu harus disekulerkan? Kok tega banget ya, kalau dikuasai oleh kamu boleh. Tapi jawaban Mustafa Kamal yang saya ingat, nggak bisa saya mensekulerkan, karena mereka simbol-simbol Islamnya sudah dicopot sedikit-sedikit. Masjid sudah tidak berfungsi, kalimat jihad sudah tidak ada
kalimat perang sudah tidak ada, bahasa Arab sudah dipungkas, kata Mustafa Kamal. Sehingga ketika saya memimpin itu, ya mereka memang ingin begitu gitu. Dan kalau saya ingat sejarah itu, bagaimana kalau kejadian di negara kita, kalau misalnya ada teman sekutunya agak senang menjajahkan Indonesia karena tidak boleh Indonesia jadi sekuler, pasti mereka ngomong nggak bisa, sebab sudah sedikit-sedikit pangkas, jihad sudah tidak boleh, kita tidak boleh, mengaji tidak boleh, ke pengajian ibu-ibu tidak boleh. Ya memang sudah begitu, nggak sebut ngaji, daya ibu-ibu konflik sama ibu-ibu. Nggak sebenarnya pengajian, jadi aman udah ngaji, jadi gampang. Begitu Indonesia dijajah, sudah tidak ada pengajian, sudah tidak bahasa Arab, tidak tahu agama, tidak mau jihad, tidak mau tidur aja. Ya itu Pak, nauzubillah min zalik. Ya hati-hati kita. Sekali lagi bahwa ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa kita harus melihat akibat yang buruk. Sebab apa? Saya lihat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya'lamu, apa ya'lamu? A'lamu bi aqibil umur minkum. Allah tahu akibatnya kalau kita tadi tidak jihad, kalau kita tidak melawan kezaliman. Allah tahu. Dan dua, akhbaru bima fi sulubi dunyakum. Justru dengan kita melawan itu ada kemaslahatan, ada kedamaian, ada persatuan. Coba kalau tidak ada orang yang jujur ketika kasus Sambo, pasti ya begitu terus, tapi begitu ada yang jujur terbongkar semua, ada maslahat begitu. Coba kalau misalnya tidak ada CCTV, ngaku-ngaku dia kelahi, ternyata di CCTV bukan kelahi, dia memukul dan sudah tidak berdaya dipukul juga. Itu kan Allah akibatul umur. Jadi Allah tahu perencana Allah sudah lebih dahsyat daripada manusia. Dan akhbaru bima hukum fid dunya. Allah tahu kemaslahatannya untuk kita di dunia dan untuk bangsa di dunia. Kemaslahatan itu terdamai, aman, damai, sejahtera. Itulah adalah konsep Islam. Maka jangan ditakuti Islam itu, yang dipelajari satu-satu. Kan ada syaitan akhros, setan bisu, tidak mau ngomong, tidak mau teriak, tidak mau melawan. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada yang semangat. Kita jangan kalah sama orang-orang kampung semangat. Kalau ada kemungkaran di kampung, ya pasti ngelawan, paeman benar mereka. Kita kan ahli ibadah di masjid tiap waktu, di masjid setiap saat, tapi begitu ada kemungkaran diam, itu selalu lebih jelek dari orang kampung. Maaf ya. Sebab tadi kaitannya ada kutiba alaikum syiyam, puasa tuh, itu masih spiritual, tatakunnya. Kemudian ada tadi kutibul kisos, ada hukuman mati supaya orang tidak mau membunuh sehingga aman. Dan ini yang terakhir, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah memberitahu kepada kita dengan ini, yaitu dengan masalih umur, akibatul umur. Akibat kejadian ini Allah sudah tahu dan dibongkar oleh apa? Ya oleh Allah hakikatnya. Tetapi mulai manusia. Jadi kayak ini Pak, bisa saja si Putri Candrawati itu sebuah tadi provokator dan si Agnes, tapi bisa juga dia adalah dua orang pemersatu umat dan bangsa, bisa. Sebab kita tidak tahu awalnya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya surat Al-Baqarah ayat 216 ini memberi informasi hikmah semua kejadian ini sudah ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, dan syariatnya adalah harus disikap oleh kemampuan dan daya pikir kita, usaha kita yang masih itu sebut jihad atau qital. Mudah-mudahan pengertian jihad ini dan qital tidak hilang, Pak. Ngeri saya, ngeri. Dari dulu ditakut-takut, tidak boleh pakai jihad, tidak boleh ya. Dari dulu, waktu saya 84 sudah ditakut-takuti, tidak boleh ada kalimat jihad. Padahal jihad itu bukan perang, berkorban, berjuang. Ruhul jihad, ada ruh keinginan untuk membela kebenaran, dibantu malaikat, itu jihad. Nah, hawa nafsu malah dibantu oleh setan, kan umumnya manusia ikut hawa nafsu daripada ikut kepada malaikat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara iman Islam kita, bangsa kita, umat Islam khususnya, anak cucu kita 5 tahun ke depan setelah 2024 kita bertanggung jawab untuk menyikapi kejadian dan persoalan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan diberikan terbuka umat Islam dimanapun untuk membela kebenaran,
dan menegakkan keadilan. Menjadi musuh umat Islam adalah ketidakadilan dan kezaliman. Mudah-mudahan kita bersatu dengan satu peristiwa ini semua untuk membela kebenaran dan tegak keadilan, sehingga kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.